Saya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Pondok ini sekarang dipimpin generasi yang ke-9, Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Dari mulai muassis generasi pertama yang sudah mendahului kita kirimkan Al-Fatihah. Yang hidup kita bertawassul kepada Allah, mudah-mudahan kiai-kiai kita panjang umur, sehat badan, barokah ilmunya untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata maswahum. Yang sudah meninggal dunia, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Adapun para kiai kami, pengayom, pendidik, pelindung, pengajar kami, Allahumma tawil umrahum, matti'na bituli umrihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Jadikan umur mereka berkah untuk kami, ilmunya sebagai penerang jiwa kami, doanya sebagai pelindung kami, turun sebab rahmat Allah untuk kami semua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sampai ke pondok pesantren Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah, dibawa oleh senior saya di Mesir, senior di Sudan, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani, pimpinan pondok pesantren Al-Amin Perenduan. Adik-adik santri yang baru saja diwisuda, wali-wali santri yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, saya amat sangat merasa senang diberikan kesempatan. Saya tidak pernah sekalipun membangunkan adik-adik untuk sholat subuh. Saya tidak pernah mengajarkan satu huruf dari kitab kuning kepada adik-adik. Saya tidak pernah membangunkan untuk tahajud malam. Tapi ketika di hari wisuda, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah. Satu sisi kehormatan, kebahagiaan, tapi di sisi lain kecemasan dan ketakutan. Kenapa Ustaz takut? Karena saya khawatir nanti ketika saya mati, Hari Abdul Somad bangun masjid yang meresmikan Abdul Somad secara seremonial. Acara wisuda santri, Abdul Somad menyampaikan tausiah secara seremonial. Khawatirnya nanti pas masuk surga, dipersilakan masuk surga secara seremonial. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga betul-betul masuk khalidina fiha abada insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, Al-Fakir Abdul Somad ingin menyampaikan 5 pesan. Bagaimana kira-kira kalau 5 pesan ini saya sampaikan? Boleh? Bisa diingat? Kalau belum saya sampaikan. Yang pertama, banyak santri ketika sudah diwisuda, sudah tamat dari pondok pesantren, seperti kuda lepas kandang, melompat dari tali ikatan. Yang sebelumnya ketika di pondok bangun tahajud malam, sholat berjamaah, begitu selesai dari pondok, sampai orang tuanya pun heran dan bingung. Ustaz Abdul Somad, ya Ustaz selalu kalau jawab pertanyaan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Ya, ini anak saya baru pulang dari pondok, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Mau nanya apa Bu? Ini kira-kira mazhabnya mazhab apa? Kenapa?
Dia kalau sholat duha itu pakai kunut. Itu tidak ada dalam mazhab apapun. Belum mazhab apa? Itu namanya mazhab subuh kesiangan. Itu tidak akan terjadi pada santri Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Apa kata pepatah? Allah bisa karena biasa. Sudah terbiasa bangun malam. Tapi jangan lupa, membiasakan itu susah, sulit, payah, ribet, jelimet. Tapi menghilangkannya begitu mudah. Bangun tahajud malam, satu pekan, 1 bulan, 1 tahun. Untuk menghilangkannya cukup 1 malam terlambat, malam berikutnya akan hilang. Maka wisuda bukanlah puncak dari pelajaran. Wisuda adalah titik awal dari pengamalan. Boleh untuk update status besok pagi. Positif. Jangan berpikir bahwa wisuda adalah puncak segalanya. Wisuda adalah titik awal beramal tanpa pengawasan. Selama ini diawasi senior, diawasi kakak kelas, diawasi ustaz, diawasi kiai. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini mejanya 2. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekedar pantun supaya bawa meja jangan grogi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira pesan yang pertama ini supaya tetap beramal dengan amalan-amalan pondok bisa dilaksanakan? Siap? Insya Allah. Jangan ada dusta di antara kita. Malam ini sudah diwisuda, ijazah sudah diselesaikan, sudah diserahkan, foto bersama. Jangan sampai kebersamaan itu wal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir, tapi bersama dalam tahajud malam, walaupun berbeda rumah, walaupun berbeda kampung, berbeda tempat. Justru tamat dari pondok menjadi inspirasi buat orang yang ada di rumah. Bapaknya nggak pernah tahajud, ibunya nggak pernah sholat malam, tapi begitu santri alumni Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah pulang, malam itu mereka semuanya terjaga bangun. Kenapa? Mereka mendengar pintu berbunyi, toilet mengeluarkan air, mendengar suara dari kamar anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka pun mulai mengintip dari kamar. Ternyata TV belum mati. Jangan sampai adik-adik justru malah menjadi legitimasi, menjadi dalil bagi orang di rumah, di kampung. Ingat, santri yang pulang ke rumah semua akan melihat, memperhatikan, dan adik-adik akan menjadi standar bagi orang di rumah dan di kampung. Kamu kenapa sekarang mulai rajin sholat? Kamu kenapa sekarang rajin ke masjid? Mohon maaf, itu adik saya baru pulang dari Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Dia rajin sholat tahajud, dia rajin ke masjid. Saya kakaknya, saya mesti ikut, saya mesti malu kalau saya nggak sholat ke masjid. Saya menjaga nama baiknya. Tapi ingat, kalau adik-adik nggak sholat, adik-adik terlambat, adik-adik tidak tahajud malam, itu juga menjadi pembenaran. Kamu kenapa pakai celana pendek? Kamu kenapa nggak ke masjid? Itu yang teman pesantren aja nggak ke masjid, apalagi saya. Keberadaan adik-adik, apalagi yang perempuan, tamat dari pesantren, pulang ke kampung halaman, jilbabnya jangan sampai terbang.
Baju panjangnya jangan sampai melayang, jangan sampai pulang ke kampung halaman rambutnya seperti sarang tawon, 3 warna merah kuning kelabu. Itu tidak akan terjadi. Ya Allah, jagalah adik-adik kami yang baru diwisuda ini, ya Allah. Tadi Ustaz ngomong katanya anak pesantren kalau pulang seperti kuda lepas kandang. Iya. Ustaz kok tahu dari mana? Teman-teman saya. Ustaz nggak seperti itu. Dari dulu sudah baik. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Yang mengatakan dirimu suci hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih mulia. Maka itulah ciri pesantren, apalagi alumni dari pondok pesantren Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, kalau kamu lalu di taman surga, berhenti, ikut makan, ikut minum, jangan cuma lewat aja. Kata sahabat Nabi, taman surga itu kan di akhirat ya Rasulullah. Mana ada taman surga di dunia? Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Apa itu? Majalisul zikr, majlis zikir. Di mana majlis zikir? Majlis zikir, majlis ilmu, majlis baca kitab, majlis sholawat. Itulah mengapa di Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah diberi tembok Berlin antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Kenapa? Tidak bercampur, tidak ikhtilat, karena majlis kita bukan majlis lawa, majlis kita bukan majlis sia-sia. Majlis kita adalah majlis rawdah, majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat, diisi oleh orang-orang yang baik, bersama orang yang baik, di tempat yang baik, istiqomah menjaga kebaikan sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu siapa? Itu santri Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Masya Allah, so sweet. Itu siapa? Itu alumni Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Itu mau saya jadikan menantu Pak Ustaz. Kenapa? Sedang masjid aja dia jaga, apalagi anak saya. Jangan mau menikah dengan orang yang tidak sholat. Kenapa? Sedang Tuhannya aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah keindahan pondok pesantren. Tanyalah dengan mereka yang sudah tamat dari pondok pesantren. Mereka rindu dibangunkan malam untuk tahajud. Mereka rindu diingatkan untuk membaca Al-Quran. Mereka rindu ketemu dengan Ustaz Abdul Somad. Malam ini datang ke Rawdatul Muta'allimin, tidak merasa sebagai ustaz berceramah. Hari ini saya merasa seperti santri yang pulang ke pesantren. Ini umur kita beda-beda tipis aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Ustaz Somad ini ngomongnya ke santri, ngomongnya ke alumni pesantren. Ini yang datang kan kami masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya alumni pesantren. Maka bapak bersyukur kepada Allah punya anak pesantren, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT. Jangan rusak anakmu yang sudah baik dari pesantren. Di pesantren dididik anaknya pakai kain sarung, pakai jubah, celana panjang. Bapaknya di rumah pakai celana pendek, hitam-hitam secampur manggis, sudah hitam, lututnya dikudis. Jaga bapak, ibu juga begitu. Di pesantren Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah, anakmu diajarkan jilbabnya panjang, bajunya panjang. Sampai di rumah kau jumpai pakai baju you can see, you kamu can bisa si melihat, kamu bisa melihat ketiak saya. Alhamdulillah. Coba
mohon maaf Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sama-sama kita jaga dari mulai malam bangun tahajud, biasa mandi malam supaya badan sehat dan segar. Sementara menunggu azan subuh berkumandang, berzikir. Zikir yang pertama istighfar, setelah bersih salawat, setelah bertawassul dengan Nabi, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz Abdul Somad malam ini minumannya bukan sembarangan, air jahe. Kenapa? Biar supaya suaranya meledak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak akan bisa minum kalau gelasnya kotor. Gelasnya mesti dibersihkan dengan apa? Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah beristighfar bersih. Ustaz, saya istighfarnya nggak bisa ngikut kayak Ustaz tadi, pakai lagu, pakai irama. Oke, nggak usah pakai lagu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak mau kuat-kuat Pak Ustaz. Kalau gitu nggak usah pakai suara. Mau pakai irama bagus. Saya mau membangunkan bapak saya, bangunkan ibu saya, bangunkan kakak saya. Istighfar pakai suara. Astaghfirullah rabbal baraya. Enggak juga bangun, banting pintunya. Astaghfirullah. Bukan alumni Raudhatul Muta'allimin. Itu namanya alumni banting pintu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tahajud, Pak? Kenapa kamu tahajud, Bu? Saya malu. Anak saya yang baru pulang dari Raudhatul Muta'allimin itu tahajud malam. Saya enggak pernah sama sekali. Ibu sudah lama nikah? Sudah lama Pak Ustaz? Sudah berapa kali dibangunkan suaminya? Tiap malam dibangunkan suami. Ngajak tahajud? Enggak. Ke toilet. Dia takut hantu. Betapa indahnya kalian adik-adikku. Kenapa? Yang akan membangunkan kalian nanti adalah pemuda-pemuda surga. Mereka akan mengambil air, memercikan. Wake up my darling, wake up my honey. Pulang ke rumah, tanya tetangga, tanya jiran, tanya kawan, tanya kakak yang sudah menikah, sudah berapa kali dibangunkan suaminya untuk tahajud malam. Jangan tanya ibu, nanti bapak mau maju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai paginya, subuhnya, zuhur. Sekarang anak-anak muda banyak sekali bawa motor, pakai jaket tulisan biker subuhan. Zuhur nggak ke masjid. Pas ditanya kenapa cuma subuh, coba Ustaz baca baik-baik, biker subuhan, zuhur enggak. Kenapa subuh yang diambil? Karena Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku pada waktu awal pagi. Maka ada ungkapan nenek moyang kita di Nusantara, jangan sampai rezeki habis di patok ayam. Dulu begitu, rezekinya habis di patok ayam. Sekarang di patok ayam tukang kucing diambil anjing, habis rezeki semuanya. Makanya orang yang paling awal bangun pagi adalah di pondok pesantren. Di pondok pesantren luar biasa, bangun pagi, dan terakhir tidur malam adalah anak pesantren. Anak pesantren tidurnya malam. Kenapa? Karena minum kopi, susah tidur. Kenapa tidurnya malam? Murajaah, mengulangi hafalan Quran, hafalan nawam, dari mulai nahu, sharaf, membangkitkan semangat,
mengulang, mudzakarah, bahsul masail, membahas berbagai macam permasalahan dunia, maka ini kebiasaan yang baik-baik, mesti diteruskan, dilanjutkan. Walaupun sudah wisuda, walaupun ijazah sudah dapat, belajar bukan karena ijazah. Coba baca hadis yang dibacakan Kiai tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ijazatan, man salaka tariqan yaltamisu fihi foto-fotoan, man salaka tariqan yaltamisu fihi syuhratan wa viralan wa youtuban, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saqalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau mau melihat orang yang sedang berjalan menuju surga, datanglah ke pondok pesantren Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Ini mereka semua sedang dalam perjalanan. Makanya nanti kalau ada yang ditanya, mau kemana dek? Menuju surga. Bersama siapa? Yang pasti bukan dengan kamu. Insya Allah bersama kita di Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, setelah diteruskan kebiasaan-kebiasaan di pondok, tahajud malam, sholat berjamaah, berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua adalah jangan sampai lupa baca murajaah, mengulang hafalan Al-Quran. Semalas-malasnya, sengantuk-ngantuknya, tetap ulang dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ulang semua. Kalau ulang dalam sholat waktu tahajud, kalau ulang dalam sholat waktu duha, kalau ulang murajaah dalam sholat waktu sholat sunnah. Tapi kalau jadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif, ringankan bacaan, karena di belakang ada ibu tua, di belakang ada anak kecil, di belakang ada musafir yang akan berangkat. Jadi imam di masjid airport, rakaat pertama Al-Kahfi, semua penumpang delay. Ini orang beda antara sholat sendiri dengan sholat ramai. Kalau pas sholat sendiri, iftitah, fatihah, ayat, satu nafas. Mazhab imam apa ini? Bukan imam Hanafi, bukan imam Maliki, bukan imam Syafi'i, bukan imam Hambali, Imam Valentino Rossi. Tapi pas masuk masjid, tahiyat al-masjid, ada yang melihat, ada yang merekam. Allah, iftitahnya Allahu Akbar, walhamdulillah. Itu sering. Engkau sesungguhnya sholat di hadapan Allah apa di hadapan netizen? Kenapa tidak kau katakan netizen akbar? Orang dulu sebelum sholat meletakkan sutra, orang dulu sebelum sholat menetapkan arah kiblat, orang dulu sebelum sholat melihat aurat. Sekarang sebelum sholat, hai guys, mau tahajud dulu ya. Orang dulu selesai salam zikir, sekarang selesai salam yang like berapa ya? Maka jangan beramal karena manusia, kau akan kecewa. Beramallah karena Allah, lillahi ta'ala. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini beramal lillahi ta'ala. Yang paling terkena penyakit sum'ah, yang paling terkena penyakit riya, yang ceramah. Saya khawatir pahala ceramah saya sudah hilang. Yang menghilangkan 3: follower,
viewer dan subscriber. Tapi saya yakin dan percaya para kiai masih mendoakan saya. Insya Allah. Saya yakin juga adik-adik mendoakan saya. Insya Allah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini hatinya hilang dari sum'ah, daripada ria. Doakan supaya dia beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi aminnya seperti kurang ikhlas, seperti agak marah. Serba salah memang dengan Ustaz Somad ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai tidak mengulang bacaan Al-Quran. Itulah mengapa kita diajarkan orang tua kita, guru kita, kiai kita, lurah kita, ada zikir habis subuh, habis maghrib, habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam, habis subuh awal siang, habis maghrib awal gelap. Apa zikir yang wajib diantaranya? Diantaranya Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 7 ayat ini semalas-malasnya, sengantuk-ngantuknya, selelah-lelahnya jangan sampai tinggal, karena ini adalah wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak punya wirid berarti dia monyet. King Kong. Monyet kekecilan. Gede sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, semalas-malasnya baca 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Semua yang tertutup menjadi terbuka. Rezeki tertutup dibacakan Al-Fatihah terbuka. Otak yang tertutup menghafal dibacakan Al-Fatihah terbuka. Jodoh yang tertutup dibacakan Al-Fatihah terbuka. Yang sudah ada jodoh jangan dibuka lagi. Al-Fatihah. Setelah itu Qul huwallah. Ada seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijrah. Kata Qatadah bin Nu'man, kalau terdengar suara ada 3 kemungkinan. Yang pertama orang sakit, yang kedua pejabat, yang ketiga Ustaz Somad. Positif. Ini Qatadah bin Nu'man, ayatnya dari sejak Isya sampai subuh enggak ganti-ganti. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Isya sampai subuh ayatnya enggak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya itu Qatadah bin Nu'man dari Isya sampai subuh ayatnya enggak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 Qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. 3 kali baca Qul huwallah seperti khatam Al-Quran. Tapi jangan sampai gara-gara sudah baca 3 lalu nggak buka. Kamu kenapa nggak pernah buka Quran? Kenapa nggak baca Quran? Saya sudah khatam berkali-kali Al-Quran. Baca apa? Qul huwallah 3 kali. Kata siapa? Kata Ustaz Abdul Somad. Sesat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Falaq dengan An-Nas. Rambut Nabi dicuri, diikat dengan 11 simpul tali. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Lindungi aku ya Allah dari kejahatan naffatsat, muannas salim, perempuan yang suka meniup-niup, fil uqad, meniup di simpul tali.
ambil tali, ikat rambutnya, disimpul, ditiup-tiup. Kenapa pakai kata muannas? Nafathah, karena yang suka meniup-niup itu tukang sihir, dan tukang sihir itu kebanyakan perempuan, maka disebut dengan nenek. Nggak pernah kakek sihir. Kalau mau tahu bahwa tukang sihir itu banyak perempuan, lihatlah dalam Harry Potter. Nenek sihir bawa sapu. Saudara yang dimuliakan Allah, mereka curi rambut Nabi, 11 simpul, turun 11 ayat, membuka 11 simpul sihir. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang ke-11, minal jinnati. Tapi saya kan sudah baik Pak Ustaz, saya nggak ganggu orang, masa saya disantet orang, masa saya disihir orang. Orang kalau nyihir kamu, nyantet kamu bukan karena kamu jahat, bisa juga karena kamu cantik. Disihir orang, adek nikah dengan abang ya, kalian nggak mau nerima, akhirnya cinta ditolak, dukun ngaku. Kamu ngeludah, air ludahmu diambil. Kamu pangkas potong rambut, rambutmu dicuri. Kamu ngupil, upilmu diambil. Dibawa ke dukun, dicuri, disantet, disihir. Ketika kamu mau makan mie ayam, nampak wajah dia. Kamu sudah terkena sihir, maka ingat, bacakan 11 ayat. Masih ada, siram ketat. Lalu doa apa yang dibaca? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Raja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah, lakafatahu, cukuplah itu bagi dia malam itu. Apa dia pangkal Al-Baqarah? Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya terbang dari Pekanbaru Sumatera menuju Jakarta. Di Jakarta transit, terbang lagi melewati Pulau Jawa menuju Pulau Madura. Tapi saya tidak merasa asing di sini. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mentang-mentang tamat pesantren pulang dari pondok langsung ambil mangga orang. Tapi tanya, kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kamu pikir yang punya mangga nggak dengar ceramah Ustaz Somad? Dia ambil batu, dia lempar. Kamu tanya, kenapa kamu lempar saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka amalkan ini. Kalau dibaca surat ini pada subuh, dijaga sampai asar. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai subuh. Inilah kekuatan tauhid yang luar biasa. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia maha hidup, Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup saya? Dia maha mengatur hidup Abdul Somad, Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? Apakah dia lelah? Apakah dia capek? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia berkuasa? Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong saya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah dia tahu apa isi otak saya? Apakah dia tahu apa isi hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
Sulitkah dia mengatur semua rezeki, jodoh, pertemuan, kematian? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. 7 ayat. Pulang dari pesantren ke rumah, ke kampung, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba ada tetangga yang kesambet. Datang orang tuanya ke rumah dari pesantren. Iya, tolong keluarkan lemari, bukan keluarkan apa? Keluarkan jin. Kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa ngomong. Mohon maaf ya, kami di pondok cuma belajar nggak bisa. Tolong keluarkan jin. Mohon maaf, kami di pondok cuma belajar tahrij hadis, bukan tahrijul jin. Nggak bisa ngelak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bacakan 7 ayat tadi, tapi membacakannya mesti dengan suara yang keras ke telinga sebelah kanan. Ustaz tahu dari mana? Pengalaman pribadi, Gusti. Saya diminta jadi juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi pas mau sarapan, lewat di depan hotel tempat peserta nginap. Rupanya ada satu yang kerasukan. Panggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya mau lari, kita jaga image. Masa profesor lari? Ustaz Somad, saya pendatang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kincir. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini banyak sekali air. Ketika saya datang, ternyata yang bacakan ayat Ustaz Somad jinnya nggak keluar. Gimana dia bacakan ayat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pantas jinnya nggak keluar. Saya bacakan ke telinganya sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Langsung dia sadar. Saya nggak tahu dia sadar apa karena terkejut atau wallahu a'lam. Itu sudah saya praktekkan langsung. Dan yang saya bacakan ayat itu qari'ah, peserta musabaqah tilawatil Quran, anak gadis. Selesai dia sembuh, saya yang takut. Biasanya kan kalau kita menyembuhkan orang itu disuruh nikahi yang sembuh. Itu maka saya jadi takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik nggak bisa ngelak, pulang. Begitu pulang nanti disuruh baca, coba bacakan ayat ini. Mohon maaf ya Pak, saya spesialis kuntilanak. Kalau genderuwo teman saya, nggak bisa. Kita nggak bisa pilih-pilih hantu. Hantu apapun yang datang, siap. Spesialis hantu. Hubungi nomor kontak berikut. IG khusus Ghostbuster. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai lupa Al-Quran, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Bisa baca, nggak sempat baca dalam sholat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak bisa di luar salat, dalam salat. Enggak bisa dalam salat, di luar salat. Sambil jalan. Maka ini adalah mengamalkan yang baik-baik. Apalagi adik-adik sebagian hafal Quran, jangan lupa murajaah. Menghafal Quran kata orang susah, mengulang hafalan Quran murajaah. Yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran untuk dizikirkan, untuk diingat. Kahal min muddakir, jangan sampai kita termasuk orang yang menolak. Mudah-mudahan Al-Quran bersemayam dalam hati kita insyaallah. Allahumma rahamna bil Quran
lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Yang ketiga, jangan sampai lupa ngulang baca kitab. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Madura, bahasa Arab ini khas, guys. Nggak sama dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa Inggris, this is Muhammadun, I see Muhammadun, I'm walking with Muhammadun. Muhammadun tidak pernah berubah, seperti tidak berubahnya hubungan kita. Tapi kalau bahasa Arab, dia mengalami perubahan. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu hanya ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa Indonesia, ini Muhammad, saya berjalan dengan Muhammad. Nggak pernah orang, kamu berjalan dengan siapa? Saya berjalan dengan Muhammadin, karena dengan harful jar. Muhammadin majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nggak ada. I'rab, nasab itu hanya ada dalam Arab. Maka ini mesti kita jaga. Dan dia kalau tidak dipelihara lupa. Orang kalau mengerti i'rab, paham nahu, tidak akan bingung. Walaupun seluruh makmum di belakang menyesatkan dia, dia tetap berpegang. Tapi kalau nggak ngerti, semua makmum menyalahkan, dia bingung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Lailatul apa lailatul? Tapi kalau dia ngerti, dia tidak ragu dengan hafalannya. Hafalan didukung dengan pemahaman. Wa kallamallaha Musa. Wa kallamallaha wa kallamallaha bertiga kali. Wa kallamallaha fa'ilun marfu'un. Wa kallamallahu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Maka yakinkan. Jadi kalau ada yang ngomong anak saya di SMP plus, anak saya di SMA unggulan, pelajarannya cuma 5, bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, iyalah itu. Tapi di Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantiq, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, arud qawafi, tajwid, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, gharibul hadis, tafsir. Jangan tunggu. Begitulah hebatnya anak-anak pesantren. Maka pelajaran ini, baca kitab semalas-malasnya. Apakah Ustaz Abdul Somad hari ini ada baca? Kan Ustaz nggak bawa buku, kan Ustaz nggak bawa kitab. Saya nggak bawa kitab, tapi kitab zaman sekarang sudah ada dalam bentuk baru. Apa namanya? PDF. Download. Kitab apapun yang mau dicari, di download, baca. Kita baca untuk melatih ketajaman pemahaman. Apapun ilmu, sumbernya adalah bahasa Arab. Fikih, tetap baca kitab pakai bahasa Arab. Dari mulai matan takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, sampai kepada Al-Ma'alli, Majmu' Syarah Muhazzab, 4 mazhab Bidayatul Mujtahid, sampai modern Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Baca tafsir, dari mulai tafsir Al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi, sampai yang paling kecil, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tetap pintu masuknya adalah bahasa Arab. Sehebat-hebatnya alumni Amerika, alumni Inggris, ada yang sholat pakai bahasa Inggris. Allah
Akbar. In the name of Allah, most gracious, more merciful. Ada orang baca iftitah sehebat-hebatnya santri Raudhatul Muta'allimin. Ada yang baca iftitah pakai bahasa Inggris. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak ada. Kita tetap pakai bahasa Arab. Sehebat-hebatnya orang bahasa Inggris, walaupun TOEFL skornya 550, TOEFL, Test of English Foreign Language. Saya tidak menyepelekan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, silakan bahasa Mandarin. Man arafa lu'ata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya. Adik-adik hebat bahasa Mandarin, pergi ke Cina, pergi ke Tiongkok, pergi ke sana, aman insyaallah. Gitu orang ini, hanya kencang-kencang. Gimana kalau kita nggak paham? Silakan belajar bahasa. Utlubil ilma walau bisin, tutuplah ilmu walau ke negeri Cina dulu karena jauh. Sekarang Cinanya udah datang cepat. Kita belajar ilmu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan bahasa. Lalu kenapa Ustaz malah menginginkan bahasa Arab? Karena kita belajar bahasa Arab dari mulai makharijul hurufnya, dari mulai bunyinya sampai sakalnya, sampai matnya, panjang pendeknya, maka itu dipraktekkan. Ustaz Somad, saya tamat pondok, Bapak sekarang ngajar? Saya ngajar Pak Ustaz. Santrinya berapa? 1,5. Gimana ceritanya santri Bapak 1,5? Yang pertama, anak saya habis sholat subuh, saya suruh anak saya bacakan tafsir Al-Quranil Azim Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Anak saya, yang setengah siapa? Istri saya di dapur masak sambil dengar, istrinya sambil masak. Qala al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Gimana, masih dengar? Masih. Walaupun tidak punya pondok, tapi dia punya santri, santrinya anak dan istrinya, dan mereka pasti patuh dan taat. Karena kalau tidak ikut kajian, putus uang belanja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jadi adik-adik, jadi PNS, jadi pegawai, jadi apapun, jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala aduh tak ada kepala, kalian akan tetap membacakan kitab. Dan ketika nanti kalian pulang, diminta oleh majelis pengajian di kampung, datang Pak RT, Pak RW, datang Pak Kades, Pak Kades, Bupati, Wali Kota, adik alumni dari Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, of course, bisa ngajar kajian di kantor kami. Mohon maaf ya Pak, kalau ngajar saya itu nggak bisa 1-2 pertemuan, harus khatam kitab. Kitab apa? Ya paling kecil Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kalau yang lebih besar bisa juga Sahih Bukhari 7.275 hadis. Insya Allah 7 kali pertemuan, 2 gendangnya. Kalau nggak kitab itu selesai, Bapak selesai. Ustaz Somad itu cuma ceramah aja, nggak ada dia buat pengajian. Ada di masjid musola dekat rumah, setiap Rabu subuh kita baca Riyadhus Shalihin. Untuk pengajian ibu-ibu kita baca At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas khulasa oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai lupa baca kitab. Kalau adik-adik hebat baca kitabnya, nanti ditanya sama malaikat, "Marabbuka?" Tanya balik, "Mati arabuhu." Tapi kan nggak semau kita. Memang kamu siapa nanya malaikat? Kita tidak pernah diajarkan untuk ngotak-ngatik malaikat, tapi kita berusaha dengan amal soleh kita, dengan keilmuan kita, sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ustaz, saya galau ini. Taman pondok sekarang sedang kuliah di Surabaya, di Ujung Pandang, di Medan, di Makkah, di Madinah. Malam saya nggak bisa tidur, Pak Ustaz, terbayang-bayang saya sedang malam makan tak kenyang, tidur tak lelap. Bagaimana cara melupakan dia Pak Ustaz? Ya lupakanlah dengan tasrif-tasrifmu itu.
Apa yang cocok tasrifnya? Pilih kata-kata yang mematikan. Qatala yaqtulu qatlan, qatilun maqtulun, uqtul. Oh iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai melupakan ini. Membiasakan diri dengan ibadah terus. Al-Quran jangan sampai hilang. Lanjutkan memahami Al-Quran dengan membaca tafsir, baca kitab, penjelasannya hadis, baca kitab, hukum-hukum fikihnya, baca kitab, Aqidatul Awam, Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, tetap baca kitab, Jam'ul Jawami, baca kitab, Al-Lumah, baca kitab. Tapi kan ada terjemahan Pak Ustaz. Kalau adik-adik sudah terbiasa nanti membaca kitab, penterjemah hanya mampu mewakili 1 dari 10 makna, yang 9 hilang. Sedangkan kalau adik baca dengan kitab, sempurna pemahamannya insya Allah. Kira-kira bisa nanti diteruskan ya, insya Allah. Yang keempat, jangan merasa kau sudah berada di atas awan. Kamu siapa? Saya bangsawan. Siapa itu? Bangsa yang hidup di awan. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Jangan pernah merasa diri alim. Kau tetaplah santri. Abdul Somad seorang santri yang sedang berada di tengah santri. Loh, jadi Ustaz masih santri, saya masih santri. Kenapa Ustaz bicara di sini? Kiai yang nyuruh. Maka saya berani ngomong di depan adik sekalian. Anggap saya santri kelas 7. Hubungan kita masih lagi sesama santri. Ustaz Somad itu ngomong aja santri. Tadi protokol pembawa acara menyebut nama dia Profesor Dr. Abdul Somad. Itu cuma gaya-gayaan aja. Ya supaya orang jangan nyangka kita Ustaz kaleng-kaleng. Perlu dibuatkan CV. Kullu syai'in idza kathura rakhsa. Kalau sudah banyak maka menjadi murah. Salah satu rektor di Yogyakarta tidak mau pakai gelar karena sudah banyak gelar yang palsu. Maka gelar yang paling mulia, yang paling baik adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar di Madinah. Siapa mereka? Radhiyallahu anhum, mereka diridhai Allah. Mudah-mudahan kita semua malam ini diridhai Allah. Amin. Ridho Allah turun kepada orang yang rendah hati, jangan merasa tinggi hati, karena nanti orang jadi sakit hati. Maka pandai-pandai jaga hati. Bawa mobil, bawa motor, gasnya di tangan, remnya di kaki, tapi nggak pernah kita bawa motor kaki-kaki. Pakai helm di kepala, nggak pernah ditulis Pak Polisi, kepala-kepala, tapi yang selalu ditulis hati. Jaga, jangan sampai sakit, jangan sampai orang sakit hati. Usaha bersama itu bicara akhlak, bicara jangan sakit hati, jangan sombong, jangan angkuh. Dia sendiri sombong, dia tadi disambut, dikawal, kayak hebat aja. Saya nggak minta kawal. Lalu kenapa usah dikawal? Nggak tahu. Dari mulai masuk dikawal, saya husnuzan. Kiai yang minta tolong kawal Ustaz Somad, karena orang di pesantren Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah ini sangat cinta ke Ustaz Somad. Nanti kalau mereka menarik tangan Ustaz Somad yang kurus, copot. Itu maka dikawal. Ustaz Somad mengajarkan jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur, rendah hati, jaga hati. Tapi kenapa tempatnya tinggi? Karena kalau di bawah nggak kelihatan, karena kamera sudah setel di atas. Saya di mana-mana tausiah itu kamera tiangnya pendek. Di Rawdatul Muta'allimin tiang listrik jadi tiang kamera. Sukten mana? Gua sukten. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa diri kita tinggi. Kalau kita merasa diri kita tinggi, jalan kita akan mendongak, hidung kita pesek, hujan gerimis.
terjadi kebanjiran. Rendahkan dirimu. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, kau diciptakan dari tanah, kau berjalan di atas tanah, nanti kau masuk ke lubang tanah dan kau akan dimakan cacing tanah. Sampaikan kepada tetangga, kawan yang sombong, yang angkuh. Kebetulan adik-adik nanti pulang ke kampung, diminta kata sambutan. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan kultum dari alumni pesantren Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Di depan ada Pak Kades, Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, Pak Camat. Kasih tahu pada mereka semua, kalian dari tanah akan kembali ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Jangan sombong Pak Kades. Jangan. Cukup dalam hati aja. Ini mentang-mentang baru semangat pulang langsung Pak Kadesnya nanya, ini siapa yang ngajari? Ustaz Somad. Pantas Ustaz sesat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan Ustaz Somad, kita dari tanah, jalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, mati dimakan cacing tanah. Itu bukan untuk menunjuk orang, tapi untuk menunjuk diri kita sendiri. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madhkura, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pakaian Allah titipkan, jam tangan mereknya aja Casio, dikasih orang. Kasihan. Boleh Ustaz Somad nanya? Boleh? Jawab dengan jujur ya. Yang lahir bawa kartu ATM? Ada? Enggak ada. Yang mati bawa koper? Enggak ada. Lahir enggak bawa apa-apa. Jangankan apa-apa, namamu pun dikasih orang. Nama kita pun dikasih orang. Untung saya dikasih nama Abdul Somad. Coba kalau dikasih Michael. Hai Mike. Nama Michael bagus. Jangan gara-gara tausiahnya itu disomasi, ikatan Michael sedunia untuk saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad, abdu hamba, Somad Allah, hamba Allah. Jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba uang. Siapa namamu? Abdul Dinar. Siapa namamu? Abdul Dolar. Jadilah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan Abdul Somad. Tunggu ganti keterangan dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rendahkan hati. Cuman kadang orang kalau sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, kita pun bingung. Saya ketemu dengan salah satu sahabat saya Ustaz di Yogyakarta. Ustaz Abdul Somad, iya Ustaz, saya ini sangat rendah di hadapan Ustaz. Rendah gimana Pak Ustaz? Saya ini adalah debu yang menempel di tanah di bawah anjing Ashabul Kahfi. Waduh, gimana lagi saya mau merendah? Kalau kita merasa diri kita tinggi, nanti kita nggak dipuji orang, kita marah. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita nggak disanjung, dimuliakan orang, wajah kita berubah. Tapi kalau kita sudah merendahkan diri, mau diapakan orang pun kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa. Ustaz Abdul Somad itu cuma sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Inilah Abdul Somad. Kalau wajah Abdul Somad ini ditutup, diusir sama tukang parkir. Berapa kali saya bawa mobil pakai masker, saya buka kaca, saya mau di sini Pak, nggak bisa. Pas saya buka masker, oh iya Ustaz. Baru sadar kan, Abdul Somad, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Orang bisa membedakanmu hanya sejengkal wajah. Kalau dioperasi wajah plastik face off, kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik juga kalau membangkitkan semangat gitu,
dan sampai nanti diminta waktu KKN kuliah kerja nyata di desa di kampung. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari anak KKN. Assalamualaikum. Bangkitkan semangat. Wah, di depan ini nggak ada apa-apanya. Tapi jangan kuat-kuat. Jangan dalam kesempatan ini sebagai mahasiswa KKN saya mau menyatakan bahwa kalian ini satu kampung ini nggak ada apa-apanya. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Abdul Somad hanya setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Rumahnya rumah kita, yang dari arsiteknya kita, yang ngatur gambarnya kita. Tapi ketika kita mati jam 8 malam, jenazah kita di ruang tamu atau di kamar? Mati jam 8 malam, jenazah kita di kamar atau di ruang tamu? Di ruang tamu. Baru aja mati, sudah di ruang tamu. Istri di mana? Masuk ke kamar. Kita tinggal di ruang tamu. Akhirnya kita akan kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10. Materi masih ada satu lagi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang terakhir, yang kelima adalah jangan putuskan tali silaturahmi. 2024 wisuda, siapa dulu yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. 2034 kalian akan datang kembali dalam reuni akbar Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Adik-adik yang sekarang baru tamat pondok, ke depan mereka akan menjadi direktur perusahaan angin topang puting beliung, penakluk badai. Setelah 10 tahun gak ketemu, kamu di mana sekarang? Saya ya beginilah. Lagi bisnis apa? Ya kecil-kecilan, ada tanam-tanaman. Berapa hektar? Ya cukup lah untuk 7 keturunan. Masya Allah. Kamu? Saya ekspor impor. Ekspor apa? Ikan. Punya kolam punya. Berapa ikannya? Ya 2 ekor. Ikan kok 2 ekor. Memang 2 ekor, tapi 1 ekornya 1 kontainer. Ikan apa? Ikan paus. Orang tidak mengukur kita dari berapa ekor, tapi berapa banyak kontribusi kita. Ketika nanti sedang acara reuni Raudhatul Muta'allimin, tiba-tiba pentas tenda hampir terbang, datang helikopter. Siapa itu? Itulah adik kelas kita dulu yang ingusnya nggak berhenti meleleh. Rupanya itu tanda-tanda rezeki nggak putus-putus. Jangan sepelekan yang hari ini anak yatim, bapaknya meninggal, kau sangka dia susah melarat. Kita nggak tahu bagaimana kejadian yang akan datang. Adik-adik, jangan sepelekan kawan-kawan. Hidup ini adalah perjuangan, generasi pejuang. Tapi ingat, ada generasi penikmat. Maka bangkitkan semangat. Itulah yang akan membuat adik-adik akan bersama. Ustaz Abdul Somad pulang kuliah, lapar perut, kelihatan ada rumah makan, ya mampir, ketemu teman. Kita dulu satu pondok, ya Masya Allah, ayo makan. Kami pun makan. Begitu selesai makan, nyata kok, nanti saya bayar, insya Allah. Begitu selesai pas mau bayar, mbak, berapa semuanya? Mohon maaf Pak, yang punya rumah makan ini. Ternyata dia yang punya rumah makan. Rumah makannya besar, karyawannya banyak, mobilnya mahal. Saya bisik, sudah berapa banyak tuyulnya? Rezeki tidak bisa diukur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biadikal khair. Kekuasaan ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesan almarhumah ibu saya, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau hari ini bapakmu berada, rumahnya ada, mobilnya ada, jangan terlalu berharap, karena semua bisa menjadi tidak ada. Kalau hari ini kau tidak ada, ayahmu tak ada, ibumu tak ada, hartamu tak ada,
Jangan putus asa, karena ada dan tiada itu hanya ada pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya ke teman-teman saya, kawan-kawan saya kuliah dulu, saya tanya, kalian kok baik sama saya? Kau dulu baik, man. Dalam hati saya, memang aku baik. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan sepelekan orang, mentang-mentang kau anak pejabat, duitmu banyak. Hari ini kau anak pejabat, 2 hari lagi kau bisa menjadi anak santapan KPK. Hari ini kau anak penguasa, tapi besok kau bisa berubah menjadi anak rakyat jelata. Hari ini kau anak diplomat, besok jadi kau menjadi anak penjual tomat. Memangnya kalau penjual tomat rendah Pak Ustaz? Tidak. Siapapun bisa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, dia gantungkan harapan kepada Allah. Jangan gantungkan harapan pada bapakmu, dia akan mati. Jangan gantungkan harapan kepada calon mertuamu, lu pasti. Jangan gantungkan harapan kepada pokok kayu, akan tumbang. Jangan bersandar di gedung yang megah, akan roboh. Bergantunglah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ingat, la haula wala quwata itu keluar setelah usaha dan ikhtiar. La haula wala quwata keluar setelah usaha dan ikhtiar. Belajar sudah, baca kitab sudah, serius sudah, sukses, berhasil. Orang tanya, rumahmu besar, mobilmu besar, duitmu besar. Jawab, la haula wala quwata illa billah. Itu orang beriman. Ini sekarang banyak orang malas, selonjoran, tidur-tiduran, nggak belajar, nggak baca kitab, nggak baca Quran, nggak ibadah, gagal. Kenapa kamu gagal? La haula. Bukan ahlu sunnah, ini jabariyah. Bukan ahlu sunnah, ini qadariyah. Bukan ahlu sunnah, ini mu'tazilah. Bukan ahlu sunnah, ini murji'ah. Bukan ahlu sunnah, ini wahabiyah. Sedangkan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Itulah 5 pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad kepada adik-adik yang baru saja diwisuda, kepada adik-adik yang akan diwisuda, kepada adik-adik yang sudah diwisuda, bapak ibu wali muridnya yang berhadir, seluruh masyarakat. Di akhir majelis kita ramai, kita support dakwah. Mari kita support dakwah. Kalau kita bisa menyupport dakwah di kampung halaman kita dengan tenaga kita, dengan suara kita, tidak bisa menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah sama seperti orang berperang. Mana kotak-kotak, kresek-kresek, plastik-plastik, terjunkan ke lapangan. Ini ibu-ibu sudah siap mau menyerahkan rantai, anting, gelang kaki, kartu ATM, semuanya. Takbir! Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu adik-adik kita yang pakai seragam, itu bawa kotak, tolong ibu isi kotaknya. Yang nggak bawa uang, letakkan di situ cincin, rantai, sepatu, masukkan semua. Bukan mau dibawa Abdul Somad, tidak. Ustaz Abdul Somad tidak akan membawa itu pulang ke Riau. Itu akan digunakan untuk kepentingan dakwah yang ada di sekitar kita, untuk semua kebaikan dunia akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam
alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena melihat kotak-kotak tadi banyak hati kita yang mulai tidak normal detak jantungnya. Yang awalnya detaknya normal, begitu melihat kotak, nah, itu maka saya ajak berselawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajabi. Maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhir majlis saya ucapkan tahniah, ajmal at-tahani wa akmal at-tamanni, ucapan selamat terindah untuk adik-adik yang baru saja diwisuda. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah adanya mau'izatul hasanah tadi yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad. Semoga dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi kita semua senantiasa dapat mengamalkannya dan sekaligus menjadi ilmu yang berkah manfaat. Baik, saudara hadirin para tamu undangan, lanjut poin acara kami yang ketujuh, yaitu menutup doa, yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaannya kepada Yang Mulia Al-Ustaz Abdul Somad untuk menutup acara pada malam hari ini. Kehadiran beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya as-salihin. Yassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana ya qadi al-hajat ya rafi'ad darajat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma al-mursalin. Allahumma aftah lana futuh al-'arifin. Allahumma aftah lana abwab al-khairi wa abwab al-ni'mati wa abwab al-barakah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma qawwi imanana wa sahih ajsadana waj'alna min ar-rasyidin. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Takharraja minhu al-ulama waz-zu'ama al-mufassirun wal muhaddithun wal usuliyun wal fuqaha was sufiyun. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Allahumma taqabbal minna
صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين بحق سيد الأولين والآخرين وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Iya, sallallahu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya